Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Kembali lagi bersama Budi Bodong. Oke. Nah, saya juga nyicil satu ban ini. Ini masih ada stikernya ini. Wah, ini stiker mahal ini, lur. Ini stiker mahal ini. Apa namanya, mau nyari stiker kayak gini itu harus modal 2 juta lebih ini. Ini saya beli di Rembang, saya nyicil. Jadi buat yang ban kiri ya, buat ban kiri ini nyicil, ntar berapa PP lagi saya beli satu, baru saya pasang kedua-duanya, baru bisa buat ya udah berani lah kalau buat muat-muatan cabai udah berani karena bannya udah mendukung. Insya Allah udah berani karena udah punya dua yang sebelah kiri ini. Jadi ini saya belinya di Rembang, harganya itu nih ada kemarin Rp2.100.000. Cuman kalau rata-rata di daerah saya ya, di daerah saya itu harganya ini kurang lebih, karena ini kan saya juga ngetrip ya, dari Jakarta langsung ke Surabaya, baru saya mau balik lagi. Nah, kebetulan saya tahu untuk daerah buat kulaan ya, kulaan ban, karena dulu saya sering suruh bawain bannya. Dan ini harga ya, kalau untuk harga kulaan lain lagi, mesti lebih murah lagi. Dan ini kalau di daerah saya itu harganya udah dua-duaan, udah selisih 100, dan kalau buat kulaan ini lebih murah lagi menurut saya. Nah, terus akhirnya saya mau nyicil satu karena kebetulan lewat. Nah, jadi besok kalau ngetrip lagi, saya mau ngetrip ke Jakarta, ke Surabaya lagi ya besok kapan-kapan, dan saya pengen nyicil lagi satu langsung dipasang ya. Nah, lebih kayak gitu lor. Jadi sebenarnya jadi sopir itu enak lor. Kalian kalau pengen harga-harga murah terus tahu tempat kulanya, tinggal mampir beli ya gitu. Sebenarnya prospek sih jadi sopir itu, sebenarnya prospek karena mau jadi pengusaha ya, mau jadi pengusaha itu sebenarnya prospeknya tinggi karena punya pengalaman banyak itu gini lor. Kalian disuruh muat ini, muat itu, jadi yang prospek itu sebenarnya tahu, dan tahu harga kula, tahu harga belinya, terus harga pasarannya di toko-toko berapa, itu sebenarnya prospek lor. Kayak misalnya kayak saya bikin tanaman hidroponik dulu ya, hidroponik. Saya di belakang rumah kan dulu nanam sayuran itu pakai hidroponik, dan itu saya terinspirasi waktu dulu saya ngirim ke daerah Bogor waktu itu loh. Kok jadi terinspirasi, kok enak, kok kayaknya enak, gampang, maksudnya bisa disambi, terus jadi petani itu ndak usah kangelan macul, ndak usah kangelan nyangkol, ndak usah ngasih irigasi, banyoni lah kalau orang Jawa bilang. Terus tuh jadi petani modern gitu loh. Jadi kok enak ini. Walaupun statusnya petani, cuman badan bersih, enak, terus hasilnya juga bagus-bagus, bisa prospek ke supermarket kayak gitu. Jadi disitulah saya saya terinspirasi dan saya bikin gitu. Dan akhirnya berjalan. Cuman kalau saat ini lagi pending karena greenhouse atau atapnya buat nutupin tanamannya itu kena angin, jatuh. Jadi
baru mau saya perbaiki dulu. Cuman udah jalan, itu udah jalan. Saya melaksanakannya atau usaha hidroponik itu udah 1 tahun loh, udah 1 tahunan lebih lah kayaknya. Cuman karena gara-gara angin waktu itu, jadi roboh, greenhouse-nya itu roboh. Cuman ya memang untuk untuk biayanya memang mahal. Cuman kan itu continue berkelanjutan. Jadi berapa tahun itu kita ndak usah nyangkul-nyangkul, ndak usah sembarang lah. Kita modal 1 kali, cuman kita tinggal benih bibitnya terus kayak gitu. Nah, kenapa saya seneng kayak gitu. Oke, untuk penanaman untuk sistem hidroponik seperti ini ya Lur ya. Ini punya saya itu terbesar di Magelang. Di Magelang dan banyak sekali kunjungan-kunjungan. Ini salah satunya itu kunjungan dari Dinas Kabupaten Magelang. Dan di sini juga ada Pak Lurah, Pak Camat, terus ibu-ibu PKK, seperti itu semua pada kumpul dan wawancara sedikit tentang usaha hidroponik saya ini ya Lur ya. Ini sekitar setengah tahun yang lalu kurang lebih Lur. Kita balik lagi. Jadi kalau kalian jadi sopir peka, terus kalian mau berusaha, mau jadi wirausaha, sebenarnya banyak kok pengusaha sukses itu berawal dari sopir Lur. Bener, saya maksudnya nggak ngomong apa ya, nggak mengada-ngada itu loh. Banyak sekali orang yang usaha maju kaya itu berawal dari sopir, itu banyak Lur. Karena apa? Karena mereka tahu prospek, peluang kayak gitu, peluang buat jadikan usaha. Karena ya itu tadi, karena sopir itu banyak pengalamannya, karena disuruh bawa ini, bawa itu, bawa sembarang dan kirim kemana-mana. Jadi pengalamannya jauh lebih banyak sebenarnya loh. Dan kita tahu banyak hal dari usaha ini, usaha itu. Ini cepet banget untuk buat usaha, itu cepet banget, dan ini lambat. Yang itu modalnya besar, ya gitu. Itu sebenarnya sopir itu udah tahu yang kayak gitu itu sebenarnya. Karena ya ini pengalaman saya karena udah pernah bawa ini bawa itu, dan banyak juga sih peluang usaha yang lain yang saya tahu. Cuman karena saya memang keterbatasan modal, jadi saya ambil yang modalnya dikit-dikit. Ya maksudnya nggak terlalu jauh juga sih, maksudnya masih ya menyesuaikan budget kita lah, kantong kita lah kayak gitu Lur. Jadi nggak harus yang mahal-mahal dulu. Sebenarnya bisa sih dari kecil, usaha itu sebenarnya bisa dari kecil, ntar nambah bisa. Cuman kalau saya, kalau memang bisa langsung besar, kenapa enggak kayak gitu sih kalau menurut saya. Karena semakin besar itu untungnya juga semakin besar juga. Cuman ya itu resikonya besar juga. Ya, jadi kayak gitu Lor, ini kita lagi minum karena gabut ya saya bikin konten.